Bahagia sekali pada malam hari ini saya mendapat satu kehormatan untuk bisa terlibat dalam webinar yang saya sangat bahagia sekali. Webinar yang luar biasa ini tentang salah satu ulama, salah satu pemikir, salah satu tokoh yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli usulil fikih, ahli ilmu kalam, ahli filsafat, ahli dalam berbagai bidang keilmuan Islam, ya, mutabakhir fi al-ulum al-islamiyah, sampai para ulama menjuluki beliau sebagai hujjatul Islam atau argumentasi Islam, karena di zamannya dengan karya-karya beliau, dengan argumentasi beliau, Islam saat itu bisa dikokohkan di atas muka bumi ini, tentu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama banyak menyebut bahwa beliau adalah seorang mujaddid. Para ulama juga menyebut beliau seorang muslih, seorang reformis. Dan sampai sekarang kajian tentang Imam Ghazali dan karya-karyanya, dan tentu karya yang paling monumental adalah masterpiece beliau, yaitu Al-Ihya, atau dikenal dengan Ihya Ulumuddin, atau sering disebut Al-Ihya, itu kitab Ihya Ulumuddin yang luar biasa, yang sangat terkenal. Kalau di Indonesia ini juga satu kitab yang sangat terkenal di kalangan pesantren, dan kalau dalam hierarki keilmuan di pesantren, Ihya itu menempati tempat semacam puncak keilmuan, ya. Di pesantren klasik di Indonesia, misalnya kayak seperti misalnya di Lirboyo, misalnya di Pelosok, itu setelah ilmu khatam ilmu fikih, kemudian khatam ilmu alatnya, itu baru boleh nanti sampai ke kitab Ihya Ulumuddin, karena memang ini kitab yang luar biasa. Izinkan saya akan kalau menggali semua tentang Ihya terkait pendidikan, saya rasa tentu tidak akan habis dalam waktu seminar ini, ya, karena sampai sekarang juga para pakar dalam berbagai macam bidang, termasuk dalam pakar pendidikan, itu pun juga belum habis dalam mengkaji konsep Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin terkait sama pendidikan. Buktinya masih selalu ada tesis, selalu masih ada disertasi, selalu masih muncul juga skripsi-skripsi tentang konsep-konsep Imam Ghazali, terutama adalah dalam bidang pendidikan. Izinkan saya akan share screen, ya. Baik, saya akan berbicara, akan menyampaikan tentang konsep Imam Ghazali terkait dengan pendidikan anak. Sebab kalau bicara tentang pendidikan secara umum akan sangat luas, dan karena memang juga proyek ini adalah terkait dengan pendidikan anak, maka izinkan saya sedikit fokus tentang pendidikan anak, meskipun ini juga masih cukup besar, ya, karena masih bisa difokuskan di beberapa hal terkait sama konsep Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Mohon maaf ini sedikit mungkin bagi sebagian agak sedikit asing, tapi terkait slide yang saya bagikan memang bilughatil arabiyah, dengan bahasa Arab, tapi akan saya jelaskan satu persatu, dan saya mencoba untuk menggalinya dari karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, dan tentu akan pasti tidak bisa melepaskan dari karya Imam Ghazali yang lain, seperti ada karya beliau yang semacam surat untuk anak, ya, ayyuhal walad, tapi intinya adalah di kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama harus kita pahami bahwa yu'tabar al-Imam Al-Ghazali min awailil muhtammin bi umuri tarbiyah wa ta'lim. Jadi menurut para peneliti, termasuk bahkan peneliti dari Eropa sekalipun, mereka melihat bahwa Imam Ghazali ini adalah termasuk seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang ulama
yang memiliki perhatian besar pada dunia pendidikan, pada dunia pengajaran, itu termasuk ulama-ulama terdahulu, cendekiawan terdahulu. Jadi yang secara spesifik membahas, memiliki konsep yang mendalam dalam dunia pendidikan. Ya kan? Ara'uhu at-tarbawiyah tumathil nadoriyat al-kubro fit tarbiyah wa ta'lim. Para pakar juga melihat bahwa pendapat-pendapat Imam Ghazali, konsep-konsep Imam Ghazali yang terkait dengan apa itu tarbiyah, itu tumathil nadoriyat al-kubro, itu adalah tampak sebuah teori yang sangat penting dan sangat besar dalam dunia pendidikan, sehingga sangat berpengaruh di dunia Islam, dan di zamannya, zaman setelahnya itu sangat berpengaruh besar. Bahkan Imam Ghazali sudah wafat sampai sekarang pun teori Imam Ghazali itu masih relevan dan sangat relevan untuk dipakai di dunia Islam. Yang menarik adalah bahwa kalau kita membaca Ihya Ulumuddin, kita akan melihat bahwa proses tarbiyah, proses pendidikan, mendidik generasi, itu dimulai tentu dari penyiapan dua orang yang akan melangsungkan satu proses menciptakan sebuah peradaban yang disebut dengan rumah tangga. Bahkan dimulai dari sana kita bisa melihat ya bagaimana Imam Ghazali secara detail menjelaskan tentang adab az-zawaj, tentang bagaimana orang itu semestinya memahami tentang pernikahan dan seterusnya. Tapi kemudian secara spesifik Imam Ghazali melihat bahwa tarbiyah tabda minal hadhanah. Tarbiyah itu dimulai sejak bayi itu lahir. Sejak bayi itu dimulai disusui oleh ibunya, ya, itu disitulah dimulai proses tarbiyah dalam bentuk yang bisa dilihat. Tentu kalau yang nggak bisa dilihat, tentu sejak ibu itu dimulai mengandung, ya pasti ada proses tarbiyahnya, ya. Tapi secara real dimulai tubda min al-hadhanah. Bahkan ada hal yang menarik yang Imam Ghazali sampaikan, bahwa karena dulu di zaman itu, bahkan kita mengenal bersama di zaman Rasulullah sampai di zaman kira-kira abad pertengahan, itu di dunia Islam itu masih menjadi hal yang wajar, ya, bahwa bayi itu dititipkan pada orang lain untuk disusui, kira-kira begitu. Nanti keluarga yang menitipkan bayi itu membayar, gitu kan. Sebagaimana kita tahu bersama, baginda Rasulullah juga dulu dititipkan kan kepada Halimah Sa'diyah misalnya, ya. Nah, ini ada proses tarbiyah yang perlu diperhatikan di situ. Menurut Imam Ghazali bahwa beliau mengatakan yambaghi alla yasta'mil fi hadhanati tifl wa irdahi illa imra'ah shalihah. Jadi bayi itu tidak boleh, anak itu menurut Imam Ghazali itu semestinya hanya disusui oleh seorang wanita yang sholihah. Ya. Kita jadi diingatkan oleh cerita Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ini gurunya Imam Ghazali, Imamul Haramain. Imam Ghazali memiliki banyak guru, memiliki banyak syekh, tapi yang paling intens dan paling lama, Imam Ghazali ini berguru pada Al-Imam Al-Juwaini. Nah, Imam Al-Juwaini ini itu ada sedikit sedikit lahan. Jadi kalau berbicara itu kefasihannya ada sedikit terganggu begitu. Yang menarik, Imam Al-Juwaini pernah mengatakan lahan ini sedikit, kefasihan yang terganggu sedikit ini disebabkan karena setetes susu yang katakanlah kurang berkah. Jadi saat itu entah bagaimana prosesnya, kira-kira bahwa Imam Al-Juwaini ini waktu kecil itu konon menyusu, ya, yang kemudian ayahnya tahu. Begitu ayahnya tahu, itu langsung dikeluarkan susu yang tadi sempat itu dari mulutnya Imam Al-Juwaini tadi itu, karena menganggap itu khawatir gitu ayahnya itu, karena ayahnya itu sangat menjaga sekali, ya, menjaga sekali bahwa yang menyusui anaknya itu harus benar-benar orang yang sholihah, kemudian
nutrisi yang diminum oleh anak juga nutrisi yang benar-benar halal, artinya berarti yang dimakan, diasup oleh sang yang beri susu juga sama, harus benar-benar bersih kayak begitu. Nah itu Imam Juwaini ketika sudah menjadi imam besar, itu ada sedikit lahan itu, beliau mengatakan ini karena sebab ada sedikit air susu yang kurang barokah tadi itu ya. Dan Imam Ghazali menyampaikan li'anna laban al-hasil minal haram la barakata fi. Karena apa? Karena susu yang dihasilkan dari barang yang haram itu enggak ada berkahnya. Artinya di sini sudah terjadi proses tarbiyah, proses pendidikan anak, bahkan hanya lewat ASI itu sangat diperhatikan ya. Ya tentu kalau sekarang mungkin sudah agak ini ya, agak di dunia Islam pun mungkin sudah agak berkurang. Mungkin kalau di Arab mungkin masih sebagian masih ada, tapi di Indonesia itu kan jarang ya, misalnya anak dititipkan pada orang untuk disusui begitu kan. Tetapi kadang-kadang di beberapa desa juga masih sering terjadi. Mungkin bentuknya tidak dalam bentuk menyewa orang untuk menyusui anaknya, tapi kadang-kadang nangis karena ibunya lagi kerja atau bagaimana, ada tetangganya kasihan kan begitu kan, kemudian disusui misalnya. Kalaupun mungkin tidak susu secara langsung, ya apapun nutrisi yang masuk ke dalam jiwa anak, itu dari sini bisa kita simpulkan Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa dimulai dari nutrisi yang masuk ke dalam diri anak itu harus benar-benar halalan thayyibah. Kemudian beliau menyampaikan berikutnya kalau kita membaca di dalam Ihya Ulumuddin bahwa miharut tarbiyah fi fatratit tufulah huwa ad-din wa ulumihi tsumma ila tahdhibi akhlaqi tifl antoriki ta'limihi ad-din, bahwa pusat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mendidik di masa anak-anak adalah agama dan ilmu-ilmu keagamaan. Nah, kita bisa melihat kalau kita melihat Ihya Ulumuddin ya di bagian-bagian awal itu kan yang ditanamkan adalah at-tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, tentang bagaimana juga beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar beribadah, tapi bagaimana menjiwai ibadah itu. Bagaimana nilai spiritual yang semestinya dihayati dalam ibadah itu. Bagaimana menghayati sholat, bagaimana menghayati bahkan toharoh dalam sholat, dan seterusnya. Ini penting untuk ditanamkan kepada anak. Kemudian Imam Ghazali mengajak ya, setelah itu adalah tahdzib akhlak at-tifl, membentuk akhlak seorang anak. Ya dimulai dari pengajaran mengajarkan ilmu-ilmu agama itu bersamaan dengan memasukkan akidah, bersamaan dengan memasukkan ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian di situ dibentuk ada namanya tahdzib akhlak ya. Imam Ghazali ya, kalau kita lihat baca Ihya Ulumuddin ya memang kita akan menemukan sebenarnya Ihya Ulumuddin ini tidak secara spesifik ya, tidak secara spesifik istilahnya ditujukan untuk anak. Ini secara spesifik Ihya Ulumuddin ini ditujukan untuk umat ini, gitu kan. Tentu di dalamnya juga Imam Ghazali berbicara tentang bagaimana mendidik anak. Ya. Ada hal yang menarik yang Imam Ghazali sampaikan di dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Ini teksnya Imam Ghazali bilang begini. Ya. Ini terkait sama penanaman disiplin beribadah. Imam Ghazali mengatakan begini dalam Ihya. Wa mahma balagha sinnat tamyizi fayambaghi alla yusamiha fi tarkis toharoti wassalah. Ketika anak balagha sinnat tamyiz, anak itu nanti sampai pada usia at-tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana A, mana B, mana C, 1, 2, 3, karena begitu. Sudah bisa membedakan mana yang benar, misalnya kalau anak tahu itu anak nakal, itu enggak nakal, ini jujur, enggak jujur, kayak begitu. Ini sinut tamyiz.
Ketika anak udah sampai pada usia seperti itu, sinat tamyiz, maka yambaghi, ya kan, seharusnya seyogyanya, ya, la yusamah fi tarki thaharati was shalah, tidak ditolerir, ya, tidak ada toleransi. Jadi orang tua harus mendisiplinkan. Tidak ada lagi toleransi dalam meninggalkan sholat, meninggalkan wudhu, meninggalkan toharoh. Artinya, ya kalau sholat itu ya urut dengan toharohnya. Kemudian kadang-kadang kan ada anak yang males tuh, kadang-kadang ya tetap sholat, tapi dia mau wudhu. Ada juga begitu. Karena saya juga kadang-kadang apa itu melihat ada anak yang kira-kira seperti itu gitu kan, mau malas terkena air kira-kira begitu kan, harus didisiplinkan, ya kan. Kemudian wayu maru bisaumi, kemudian udah mulai apa itu diperintahkan untuk berpuasa fi ba'di ayyami Ramadan, pada sebagian, kalau memang anak itu masih memang belum ini ya, belum apa itu, ini kan baru usia tamyiz. Tamyiz ini itu belum mukallaf ya. Belum kena taklif, dia masih anak-anak tapi udah bisa membedakan gitu, mana yang benar, mana ayahnya, mana ibunya, kayak begitu, dan seterusnya ya. Sini tamyiz itu udah mulai dibiasakan. Dan sesungguhnya kalau kita melihat apa itu di negeri kita Nusantara, sebagian pendapat-pendapatnya Imam Ghazali ini udah dipakai, dan kita harus menyadari memang kalau kita melihat apa itu para ulama-ulama terdahulu ya, yang menyebarkan Islam apa itu di Indonesia, kemudian di Asia Tenggara ini, para wali-wali, kemudian setelahnya para ulama-ulama, seperti misalnya ada Syekh Yusuf Al-Maqosari, kemudian ada Senawi Al-Bantani dari Banten, dan seterusnya. Memang apa itu yang digunakan adalah kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan misalnya Kiai Soleh Darat ya, yang apa itu dalam bahasa Jawa ya, karang-karangnya dalam berbahasa Jawa, yang kita tahu bersama bahwa Kiai Soleh Darat ini adalah gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi punya dua murid yang dahsyat, apa itu Kiai Soleh Darat ini. Kiai Soleh Darat ini pun itu yang diajarkan juga adalah Saripati Ihya Ulumuddin. Ya, ada apa itu Al-Munjiyat ya, kitab namanya kitab Al-Munjiyat, itu diambil dari Ihya Ulumuddin, dan kita tahu ya apa itu seperempat dari kitab Ihya Ulumuddin juga isinya adalah Al-Munjiyat, apa itu hal-hal yang apa itu menyelamatkan, ya kira begitu. Baik, selanjutkan dikit bahwa Imam Ghazali juga apa itu menyampaikan, ya kan, wa yu'allam kullama yahtaju ilaihi min ulumi syar'i, dan semestinya anak sudah mulai diajarkan segala hal yang diperlukan oleh anak itu dari ilmu-ilmu syariat. Udah mulai diajarkan bagaimana apa itu sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, dan seterusnya. Wa yukhawifu mina asyariqati, dan harus apa itu diberi ancaman jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang itu kriminal, tindakan-tindakan yang itu adalah dosa di dalam Islam, misalnya mencuri, aklil haram, makan barang yang haram meskipun itu sedikit, itu harus apa itu diingatkan. Kata Imam Ghazali, wa minal khiyanati, termasuk khianat itu juga harus diingatkan, tidak boleh ditanamkan betul. Wal kadhibi, enggak boleh juga apa itu kadzib, bohong, wal fahsh, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang apa itu yang buruk juga tidak boleh. Kama yu'alam ya, annad dunya la baqa'alaha. Kemudian juga diajarkan bahwa dunia ini bahkan Imam Ghazali dalam konsepnya tentang masalah dunia dan akhirat itu sudah harus ditanamkan sejak usia sangat dini. Annad dunya la baqa'a laha, dunia ini tidak abadi. Wa annal mauta yaqta na'imaha, bahwa kematian ini akan memutus kenikmatan dunia. Wa annaha daru mamarin la daru maqar. Ini kata Imam Ghazali, teksnya di Ihya, bahwa dunia ini adalah hanyalah rumah persinggahan, bukan rumah apa itu tinggal yang selamanya. Wa annal akhirata maqarrun la daru mamarin.
bahwa akhirat adalah makor, adalah tempat tinggal yang sejatinya, bukan tempat persinggahan. Bahkan harus ditanamkan kepada anak setelah tadi ya tentang ma'rifatullah dan seterusnya tadi juga mulai ditanamkan. Ini konsepnya Imam Ghazali, dan kita tahu bersama bahwa dari Ihya Ulumuddin ini telah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, bahkan termasuk Salahuddin Al-Ayyubi itu juga hasil dari didikan Ihya Ulumuddin. Jadi sangat berbahagia sekali saya ketika ada proyek ini, proyek yang mengajarkan isi Ihya Ulumuddin, yang itu adalah saripati ajaran Islam, yang sampai menyentuh sampai ke akar, sampai ke lubuk-lubuk terdalam spiritual, dihadirkan dalam konsep yang modern ini. Berikutnya Imam Ghazali juga menyampaikan ya dalam Ihya-nya, anna ahsan wasilat litarbiyah al-khuluqiyah ya ta'widi tifl ya alal amal al-khuluqi, bahwa wasilah terbaik dalam mendidik akhlak seorang anak adalah ta'wid at-tifl alal amal al-khuluqi, pembiasaan. Jadi pembiasaan anak dalam mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia itu. Ini menurut Imam Ghazali adalah wasilah yang terbaik. Pembiasaan. Ya. Pembiasaan. Karena konsepnya Imam Ghazali di dalam Ihya dan juga dalam karya-karya Imam Ghazali yang lain, akhlak itu apa? Mudahnya kan, kalau Imam Ghazali mendefinisikan akhlak itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tanpa berpikir, ya, automatically, itu namanya akhlak. Ya. Misalnya kalau orang kecewa, dia langsung automatically bisa sabar menahan diri, yaitu akhlak dia. Tapi kalau ketika kecewa, dia harus berpikir dulu untuk bisa sabar dan menahan diri, ya kan? Atau harus diingatkan oleh orang lain baru bisa bersabar. Nah, itu belum akhlak. Ketika ada orang menderita, dia otomatis langsung simpati, membantu, automatically, itu akhlak. Ya kan? Kira-kira begitu. Lah, akhlak itu menurut Imam Ghazali itu bisa dibentuk lewat pembiasaan. Dan Imam Ghazali punya konsep yang terkait dengan jiwa, misalnya bahwa jiwa ini juga seperti badan manusia, seperti fisik manusia, di mana fisik manusia itu tidak lahir langsung sempurna, tapi ada proses tumbuh. Demikian juga jiwa. Karena misalnya bayi lahir itu kan nggak langsung dia bisa berlari berdiri, ya kan? Dia mulai ada proses tumbuh, ya, mulai dari lahir nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Bagi bapak ibu yang punya bayi kan pasti tahu ya prosesnya ya. Nanti ketika 4 bulan dia bisa mulai tengkurap begitu kan, udah bisa mendangakkan kepalanya gitu kan. Itu ada proses terus, proses penyempurnaan sampai nanti kemudian menjadi anak yang bisa berjalan, bisa berlari. Itu pun masih ada proses sampai nanti tumbuh, berkembang kan begitu. Sama juga dengan jiwa juga seperti itu menurut Imam Ghazali. Seperti konsep, maka perlu ada proses-proses penyempurnaan, demikian juga akhlak ya. Kemudian Imam Ghazali juga dalam Ihya itu sangat menekankan agar anak itu harus mulai dibiasakan untuk sabar. Ya, sabar itu bagian yang sangat penting, karena tanpa kesabaran itu seseorang istilahnya susah untuk sukses. Ya kan? Maka dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah, gitu kan. Imam Ghazali bahwa tadribut tifal mundus sihar ala sabr, harus ada training, latihan yang intensif. Anak ini dibiasakan untuk sabar, tidak hanya sabar, wa mujahadatun nafs, harus mulai dibiasakan sejak kecil itu melawan nafsunya. Dan ini memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kadang-kadang tidak sampai setajam Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bahkan nafsu itu harus dilawan, ditanamkan, anak itu dibiasakan untuk melawan nafsunya itu sudah mulai kecil. Kalau tidak, nanti anak itu akan ditunggangi oleh nafsu, begitu. Maka harus pelan-pelan. Dan memang nanti Imam Ghazali juga akan menyampaikan bahwa
apa itu dalam proses mendidik anak itu juga nggak langsung apa itu langsung apa itu gelondongan langsung harus jadi enggak, tapi ada proses yang apa itu sangat apa itu pelan-pelan gitu kan. Kemudian juga Imam Ghazali menyampaikan terkait sama mendidik akhlaknya itu harus apa itu ada tahdzib asyahwat, harus mampu mengelola syahwat, apa itu mampu meminimalisir syahwat ya. Terus kemudian Imam Ghazali talaba al-Ghazali bitahdzib fitrat at-tifl wa ta'dil gharaizahu. Jadi Imam Ghazali meminta di dalam Ihya, ya tentu ya siapa yang diminta? Ya pembacanya. Kalau kita membaca berarti kita semuanya kaum muslimin ya, diajak ya bahwa fitrah apa itu seorang anak itu harus dijaga. Seorang anak itu udah punya fitrah yang baik semuanya. Itu harus dijaga. Kemudian apa itu emosinya juga apa itu dijaga. Kemudian gairah-gairahnya itu juga dijaga ya. Terus kemudian yang berikutnya, baik, Imam Ghazali di dalam Ihya juga mengajarkan tentang ta'lim at-tifl adabus suluk. Anak itu harus diajari, harus diberi pendidikan yang serius tentang etika-etika berperilaku. Imam Ghazali memulai dengan adabut ta'am, etika makan. Menurut Imam Ghazali ini sangat penting karena makan itu sangat dekat dengan anak. Ya, menurut Imam Ghazali ya tentu makan sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan betul, ya, ditanamkan disiplin makan yang sesuai dengan adabnya para nabi dan rasul, ya, adabnya para ulama dengan basmalah, mengambil yang paling dekat, kemudian apa itu menghargai makanan, kemudian tidak membuang-buang makanan, dan seterusnya. Adabu al-malbas, tentang adab apa itu berpakaian juga sama ya, tentu adabnya juga mengikuti adab yang apa itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adabun naum ya, tentang etika tidur juga sama. Itu etika-etika yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adabu al-muamalah, adab apa itu bermuamalah, bertaamul, berinteraksi dengan apa itu dengan sesama, berinteraksi dengan orang tua, harus menghormati orang tua, berinteraksi dengan apa itu temannya. Kemudian adabu al majlis, adab ketika berada di majlis ini harus ditanamkan. Dalam majlis itu misalnya harus memberikan ketika datang temannya yang lain masih bisa untuk memberikan ruang, berikan ruang, kemudian adab untuk menghormati apa itu siapa yang berbicara di majelis dan seterusnya. Ini luar biasa Imam Ghazali. Artinya kalau apa itu apa yang disampaikan Imam Ghazali ini benar-benar diterapkan, memang suasana yang sangat islami dan barokah itu akan tampak. Kemudian adabu al-kalam, adab ketika apa itu berbicara, termasuk adab kalam di sini misalnya Imam Ghazali juga menyampaikan kalau ada yang lebih tua itu berbicara, maka sebaiknya anak itu dilatih untuk mendengarkan ya, dengan baik, untuk menjadi pendengar yang baik. Ini apa itu sangat detail. Jadi masalah etiket ini sesungguhnya Imam Ghazali sangat memperinci dengan detail. Tentu ini tidak hanya untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga, cuma ini perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia yang dini. Kemudian Imam Ghazali juga da'a Imam Ghazali ila at-tabkir fi ta'limit tifl. Ya kan? Imam Ghazali mengajak kaum muslimin, mengajak pembaca Ihya Ulumuddin untuk sejak dini dalam memberikan pengajaran dan apa itu pendidikan kepada anak ya. Tadi sudah saya sampaikan apa itu di depan tadi, dimulai bahkan sesungguhnya ya pra menikah itu sudah orang tua masing-masing itu sudah harus mendidik dirinya, itu bagian daripada mendidik anaknya. Maka
Imam Ghazali secara khusus nanti ada bab di dalam Ihya Ulumuddin itu adalah tentang masalah pernikahan, dan tentu di usia anak itu menyusui itu sudah mulai proses taklim dalam bahasa kontemporer, sudah ada kurikulum pendidikan ya sejak sangat dini. Kemudian Imam Ghazali ya itu mendorong agar anak-anak ini memiliki kesempatan, memiliki waktu yang cukup untuk berolahraga. Nah, ini menarik ini Imam Ghazali, bahkan itu sangat diperhatikan oleh Imam Ghazali, karena menurut Imam Ghazali bahwa perkembangan fisik anak itu juga punya pengaruh nanti terhadap perkembangan pikiran, juga perkembangan ruhiyahnya. Jadi perkembangan fisik anak ini juga harus mendapatkan perhatian yang serius dan cukup, ya kan? Dan beberapa kali Imam Ghazali itu menekankan sekali riyadhah ini juga punya fungsi supaya selain fungsi bahwa otot-ototnya akan kuat, tubuhnya akan kuat, gitu ya. Anak kemudian dengan tubuh yang kuat itu juga nanti kalau ibadah juga akan menjadi nyaman, kemudian pikirannya juga akan semakin cemerlang, begitu. Imam Ghazali melihat bahwa olahraga ini bisa menolak sifat al-kasal, sifat malas. Jadi Imam Ghazali melihat bahwa malas itu satu penyakit yang berbahaya. Ya, dan itu harus dimulai disingkirkan sejak anak itu tumbuh. Itu sudah sejak awal, itu jangan sampai ada aktivitas-aktivitas, ada satu kebiasaan yang membuat anak itu malas. Itu kalau kita baca di Ihya itu kita akan menemukan berulang-ulang kali Imam Ghazali itu menekankan masalah ini, tujuannya supaya jangan malas, kira begitu. Kemudian Imam Ghazali juga melihat pentingnya pendidik orang tua, ya, itu membuat anak ini istilahnya memiliki agenda aktivitas yang asyik, dan tidak ada waktu yang kosong, kayak begitu. Dan kalaupun ada waktu yang kosong, Imam Ghazali menyampaikan sebaik-baik aktivitas bagi anak dalam mengisi waktu kosong adalah tilawatul Quran. Itu kata Imam Ghazali, tilawatul Quran. Berarti di sini ya, Imam Ghazali mengajak para pendidik, orang tua itu menjadikan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang Qurani. Karena ketika tidak ada aktivitas, maka kemudian aktivitasnya dalam mengisi waktu luang adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran, itu aktivitas yang terbaik menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali juga di dalam Ihya Ulumuddin ini menjadi bagian dari konsep pendidikan beliau, bahwa sangat penting sekali orang tua, para pendidik itu menyediakan waktu yang cukup untuk at-tarwih an-nafsi. Tarwih itu menyegarkan, tarwih ya. Maka tarawih itu kan supaya segar, ada istirahatnya. At-tarwih an-nafsi, penyegaran jiwa. Wala'abi, dan bermain, litifli, untuk anak. Jadi Imam Ghazali termasuk ulama yang berpandangan bahwa bermain itu satu aktivitas yang juga sangat penting bagi anak. Anak tidak boleh kurang bermain. Anak harus cukup bermain. Ya, kalau kita melihat konsepnya Imam Ghazali, ya berarti sebenarnya cukup semuanya, ya. Gizinya cukup, ya kan, ruhiyahnya cukup, bermainnya juga cukup. Anak harus cukup bermain. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat di Ihya itu kalimatnya menarik. Imam Ghazali mengatakan anak itu harus dia diberi kesempatan untuk berjalan-jalan di pinggir sungai, kayak begitu, supaya ada at-tarwih, artinya juga dekat dengan alam, ada proses tadabbur kepada alam, gitu kan. Jangan sampai anak ini kemudian hanya difokuskan untuk genjot, misalnya saking semangatnya orang tua
supaya anak itu segera hafal Quran, dia harus ngapal terus, nggak ada tarwih an-nafsi dan bermainnya kurang. Maka Imam Ghazali ini berbahaya. Kata Imam Ghazali, berbahaya. Ya. Kalau anak itu tidak asyik, ya, nanti anak itu bisa bosen, dan nanti sesuatu yang aktivitas itu baik, karena anak udah merasa bosen, itu kemudian bisa menjadi momok bagi anak, sehingga anak bisa membenci aktivitas itu. Misalnya, menghafal Quran itu kan sesuatu yang asik. Tapi karena kemudian ditekan terus dengan target-target yang luar biasa, kemudian tarwihnya itu kurang, refreshingnya itu kurang, dia ada masa yang dia harus bermain itu juga kurang, akhirnya anak itu bisa membenci itu, bisa membenci bahkan pelajaran-pelajaran ilmu syariat bisa dibenci sama anak. Nah, ini jangan sampai. Maka Imam Ghazali konsepnya ada tawazun, ada konsep keseimbangan. Jadi anak juga ada saatnya bermain, ada saatnya bahkan harus diberi kesempatan bermain. Bahkan orang tua kadang-kadang harus menyiapkan waktu untuk rekreasi bersama dengan anak. Dan kadang-kadang rekreasi itu tidak harus hal yang mahal-mahal, ya kan? Dan orang-orang yang di desa mungkin lebih beruntung, ya, ada banyak tempat, sebenarnya spot-spot dengan yang bisa dilakukan dengan anak, terutama bapak-bapak masih bisa mengingat kalau mungkin dulu ada yang dari desa, ya. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil, misalnya kita punya kebun gitu kan, panen pare bareng sama ayah, dia menanam pare gitu ya, juga nanam pisang itu panen bareng gitu kan. Kemudian punya kambing, gitu. Kalau pagi harus ngeluarin kambing dari rumah ke kandang, nanti kalau sore masukkan kambing dari kandang ke rumah, kemudian kalau habis pulang dari sekolah itu kambing udah mengembik, kemudian harus cari rumput, kalau bahasa Jawa namanya ngarit gitu ya, untuk ada keasikan-keasikan. Lah aktivitas sekarang tuh mungkin bisa berbagai macam aktivitas yang bisa membuat anak itu juga merasa refresh kembali pikiran mereka, ya kan, kemudian terlibat bersama dengan orang tua ataupun pendidik, ya. Kira-kira bisa inilah gitu. Ini konsep Imam Ghazali tentang mendidik anak di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam Ghazali juga melihat pentingnya muraqabatu rufaqa ittifal. Ini muraqabatu rufaqa ittifal. Orang tua pendidik itu harus memantau teman-temannya anak. Itu kata Imam Ghazali, itu sangat penting. Banyak anak rusak itu karena rufaqa isu. Ya. Karena teman-temannya yang buruk itu bisa merusak anak. Ya kan? Orang tua berpayah-payah mendidik, misalnya 1 hari 3 jam menanamkan akhlak yang mulia, itu kalau temannya dia berinteraksi entah di mana itu nggak bagus, dalam waktu 10 menit itu temannya bisa merusak apa yang sudah dibangun oleh pendidik, oleh seorang anak. Maka rufaqa, teman bergaul bagi anak itu sangat-sangat penting untuk dilihat. Maka para ulama kan juga sering menyatakan, ya, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu, ya, itu mengikuti agama temannya, ya kan. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa betapa teman dekat itu sangat berpengaruh, cara berpikir, bahkan cara berinteraksi, bahkan kadang-kadang cara berbicara. Kalau temannya itu bagus, ahli ibadah, kemudian visioner, bahkan anak yang malas pun itu bisa akan ikut kemudian menjadi disiplin, ahli ibadah, kemudian juga visioner, karena tertular oleh hal-hal positif dari temannya, dan sebaliknya, naudzubillah, ya. Ini juga sudah ditanamkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sudah di-highlight bahwa rufaqa atifal itu perlu dipantau. Jadi pendidik, orang tua nggak bisa yang penting anak diem, yang penting anak happy, nggak bisa, harus dilihat happy-nya seperti apa. Kalau happy-nya kemudian happy dalam hal yang negatif, ya tentu orang tua harus
bertindak di sana. Ya. Orang tua harus menyelamatkan anaknya, tidak bisa diberikan meskipun tampaknya happy kan begitu. Kemudian Imam Ghazali juga melihat pentingnya mura'atu al-istidadat wal furuq al-fardiyah bainal atfal, yaitu memperhatikan dengan detail ya, kesiapan seorang anak, perbedaan masing-masing individu anak, yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda, itu tidak sama. Masing-masing anak itu punya karakteristiknya. Bahkan orang tua misalnya punya 5 anak, bisa jadi anak yang satu itu karakternya begini, ya kan? Yang kedua karakternya begini, nggak bisa kemudian disamakan, nggak bisa itu dihantam kromo. Cara mendidiknya harus begini, nggak bisa. Imam Ghazali melihat, dan ini kalau kita melihat ulasan para pakar, Imam Ghazali sungguhnya sudah melampaui ya pakar-pakar ilmu psikolog anak, pendidik anak yang modern. Karena ini juga ulama modern juga melihat begitu, bahwa masing-masing anak itu punya karakteristiknya. Ya kan? Anak sulung misalnya karakteristiknya begini. Anak yang nomor 2 karakternya begini. Nggak bisa kemudian disamakan. Imam Ghazali mengatakan, ya, melihat jiwa manusia, terutama melihat penyakit jiwa, itu sama dengan penyakit badan. Seorang dokter yang baik, itu dia akan melihat setiap pasiennya dengan detail, ya. Kemudian pasien berikutnya juga dilihat dengan detail. Dia tidak akan menyamakan semua pasiennya. Karena misalnya demam, itu satu orang dan orang yang lain penyebabnya bisa berbeda. Kalau seorang dokter, kata Imam Ghazali, memberikan obat yang sama pada semua orang yang sakit, kepada yang datang kepada dikasih obat yang sama, dokter itu bukan menyembuhkan, tapi bikin malapetaka. Begitu. Dokter itu bukan menyembuhkan, tapi bikin malapetaka. Karena penyakit itu punya obatnya, satu penyakit dan penyakit yang lain itu berbeda dan punya obatnya masing-masing. Demikian juga penyakit jiwa. Demikian juga cara menyikapi jiwa. Jiwa yang satu dengan jiwa yang lain, ya, itu kadang-kadang ada perbedaannya. Di sini diperlukan ketajaman dalam melihat jiwa. Di sini seorang pendidik ya perlu tajam dalam melihat perbedaan masing-masing anak. Ya kan? Ada anak yang dia akan semangat kalau dipuji. Misalnya, ada anak yang dia semangat kalau dipuji. Ada anak kalau dipuji akan menghancurkan dia. Ada anak justru memang harus sedikit, kalau supaya dia itu benar, itu harus sedikit, ada kata sedikit keras. Ada anak kalau sedikit keras dia malah ngelokro dalam bahasa Jawanya, malah kemudian hancur hatinya. Jadi masing-masing anak itu bisa berbeda-beda, maka al-furuq al-fardiyah, perbedaan-perbedaan individu anak itu harus diperhatikan kalau ingin berhasil dalam mendidik anak. Itu konsep Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang menarik lagi, Imam Ghazali juga melihat pentingnya at-tikror. Nah, pentingnya tikror. Jadi dalam mendidik anak itu kadang-kadang pengulangan itu sangat penting. Anak tentu berbeda dengan orang tua. Kadang orang tua sekali disampaikan langsung oke. Tapi anak ini perlu penanaman, maka perlu diulang-ulang. Yang menarik Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin terkait sama pengajaran akidah, pengajaran syariah, kemudian bahkan akhlak, itu kadang-kadang memang harus ditanamkan diulang-ulang. Bahkan kalau perlu sampai anak itu hafal duluan.
hafal tentang apa itu syahadat, hafal tentang apa itu ayat-ayat Al-Quran, hafal tentang ini. Hafal dulu, hafal, 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 sampai mendarah daging. Kata Imam Ghazali, nanti maknanya belakangan. Ya kan? Maknanya pelan-pelan, nanti sampai anak itu akan mendapatkan apa itu makna. Anak akan mendapatkan makna dari yang apa itu telah dia hafal. Gitu kan? Di dalam usia anak itu tidak perlu tidak perlu dikasih yang rumit-rumit. Misalnya kan kalau dalam ilmu kalam apa itu ada perdebatan ahli kalam, itu justru itu kalau disampaikan pada anak itu akan menghancurkan anak. Udah disampaikan yang apa itu yang sederhana, kemudian anak apa itu paham. Misalnya ada beberapa contoh yang Imam Ghazali sampaikan, misalnya ya bahwa misalnya untuk menanamkan bahwa apa itu Allah adalah Tuhan, dan apa itu di alam semesta ini ada Tuhan, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya disampaikan, dan Tuhan itu hanya satu, misalnya menyampaikannya cukup sederhana bahwa kalau Tuhannya dua, ya nanti berantakan, kan begitu kan? Tuhannya dua akan berantakan. Ini pengen begini, ini pengen begini, mataharinya pengen terbit dari timur, sementara yang satu pengen terbit dari barat, nanti tengkar tuh Tuhan, kira-kira begitu. Maka hanya satu, kira-kira begitu. Yang sederhana-sederhana kemudian apa itu ditanamkan. Memang kalau dalam bahasa kita memang ya ditanamkan akidah itu, tikror, ya kan? Maka Imam Ghazali mengatakan kadang-kadang malah justru gitu kan. Orang yang katakanlah ditanamkan akidah, kemudian dia tidak terlalu banyak mikir, udah menancap dalam dirinya, itu kadang-kadang dia akhirnya lebih kokoh seperti gunung dibandingkan pada orang yang apa itu yang belum kokoh, kemudian sudah dikasih banyak hal sehingga menjadi labil, kira-kira begitu. Yang akan kokoh, semakin kokoh itu kalau kemudian udah kokoh, kemudian dikasih kemudian secara aklinya begini, maka itu akan semakin dahsyat. Tapi untuk anak, ya kan, Imam Ghazali adalah anak itu mengerti, hafal, tertanam, tertancap makna dari dari apa yang dia hafalkan, nanti pelan-pelan akan mengikuti. Dan ini adalah caranya ulama salafun saleh. Kita bisa melihat ketika Rasulullah SAW memboncengkan sahabat yang masih kecil, begitu kan? Ya gulam, ihfadillah, yahfadka. Ya gulam, ihfadillah, yahfadka. Wahai anakku, wahai bocah, ihfadillah, yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita juga pernah mendengar ya seorang ulama besar, Sahal At-Tusturi, ulama yang apa itu luar biasa, ulama di zaman dan setelahnya mengakui sebagai seorang ulama besar yang arif billah. Sahal At-Tusturi ini punya paman yang ahli ibadah, yang beliau mengatakan bahwa beliau bisa sampai menjadi ulama besar seperti itu menurut beliau itu karena apa yang ditanamkan oleh pamannya. Jadi setiap mau tidur, sang paman mengatakan kepada Sahal At-Tusturi ini, Sahal kecil, dia mengatakan, wahai Sahal, ikuti apa itu paman katakan, ikuti, kan? Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allahu naudiri, Allahu naudiri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu ma'i, Allahu naudiri, Allahu syahidi. Itu berulang setiap mau tidur. Akhirnya kata Sahal At-Tusturi, setiap kali aku mau berbuat dosa, aku langsung teringat, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Jadi aku nggak jadi. Setiap kali aku mau apa itu malas, juga teringat. Ternyata begitu cara pamannya. Itu juga sang paman tentu juga melihat dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat Nabi yang masih kecil, memboncengnya, ifadillah, yahfadka, ifadillah, yahfadka.
Nah, begitu. Ya. Jadi begitu apa tuh konsep Imam Ghazali yang luar biasa, dan semoga kita semuanya bisa bisa mengikuti kurikulumnya Imam Ghazali, dan ini bahagia sekali bahwa kemudian akan dihadirkan ya dalam bentuk di modern ini ya. Kemudian setelah itu Imam Ghazali juga menjelaskan tentang pentingnya mabda tashwiqit tifl wa syafaqah alaih, yaitu satu prinsip yang tidak boleh tidak adalah prinsip menyayangi anak. Jadi ini prinsip yang tidak boleh ditanggalkan oleh semua orang tua dan semua pendidik dalam kondisi apapun anak itu, yaitu asyafaqah ala at-tifl, rasa sayang, rasa kasih sayang dalam kondisi marah sekalipun. Kadang-kadang kan orang tua kadang-kadang ada satu ketika orang tua sangat-sangat marah gitu ya, marah kepada anak sampai tidak ada kontrol, kadang-kadang lupa kalau dia anak-anak. Lupa kalau dia anak yang mungkin cara berpikirnya itu berbeda dengan orang tua, tingkat kedewasaannya berbeda orang tua, tapi saking jengkelnya orang tua itu kadang-kadang kemudian ada yang kebablasan, kadang-kadang ditampar, kadang-kadang kemudian sampai sakit, baru setelah sakit baru tahu, oh dia anak. Nah ini jangan sampai terjadi, karena syafaqah ini sangat-sangat penting. Kemudian juga mabda tashwiq. Tashwiq itu apa? Syauq itu rindu. Jadi kadang-kadang perlu anak itu dibuat rindu maksudnya rindu adalah rindu kepada hal-hal yang baik. Sampai Imam Ghazali juga menjelaskan tidak masalah bahwa seorang anak itu ya diberi mungkin semacam hadiah, ya, ya, sehingga anak itu menjadi suka dengan kebaikan itu. Bahkan kemudian para ulama yang lain menekankan, tentu berangkat dari Imam Ghazali, menekankan bahwa tidak masalah juga kalau awalnya hadiah itu awalnya mungkin dalam pikiran anak juga mungkin belum langsung bisa diajak untuk berpikir secara ukhrawi. Awalnya itu tampaknya adalah duniawi, tapi pelan-pelan itu bisa digeser dari hadiah yang tampaknya duniawi sampai nanti seiring dengan berjalannya waktu nanti menjadi hadiah itu kemudian akan jadi pemahaman bahwa yang paling besar justru adalah pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses intiqal minal aghrad ad-dunyawiyah ila sa'adah al-ukhrawiyah. Ada satu proses intiqal, pindah dari awalnya mungkin pikiran-pikiran tujuan-tujuan duniawi, anak itu melihatnya, nanti pelan-pelan dia sampai kepada ya as-sa'adah al-ukhrawiyah, bagian ukhrawi. Memang kadang-kadang kita menemukan anak yang luar biasa ya. Jadi sejak awal misalnya dia menghafalkan Al-Qur'an, itu udah tujuannya ingin mendapatkan ridhonya Allah, udah luar biasa lah gitu kan. Ada anak yang luar biasa, tapi ada anak yang benar-benar anak-anak gitu kan. Ada kalau saya mau ngapal surat ini tapi kasih hadiah gitu kan. Kalau kasih hadiah nggak mau, ya jangan kemudian Bapak Ibu menyikapi anak ini udah kayak ulama saja. Kenapa ngapal aja harus kasih hadiah? Itu kan salah niat. Jangan, ini anak-anak ini. Ini anak-anak. Ya udah nggak masalah. Hadiahnya apa? Tanya gitu kan. Hadiahnya misalnya berikan es krim, oke es krim gitu kan. Tapi udah hafal ya, udah hafal dan lancar kan begitu. Kalau begitu mengatakan iya setuju, ya udah biarkan anak itu hafal misalnya amma yatasaalun sampai akhir, udah kemudian dia lancar, ya belikan es krim, tidak masalah, ada tashwiq. Berikutnya bahkan kemudian nanti bisa menjadi semacam, memang ada proses negosiasi di sini jadinya, ada sedikit negosiasi ya. Artinya besok dia mau apa lagi, mungkin akan minta es krim lagi gitu. Oke, no problem kan begitu kan. Ini bagian daripada hadiah ya kan. Yang penting dihafal dulu, kemudian dia suka ya kan, sampai nanti proses-proses pelan-pelan ya, pelan-pelan itu nanti anak akan tahu. Nanti kan juga dia akan mendapatkan bimbingan dari gurunya kan tentang keikhlasan dan pelan-pelan. Ketika dia itu sadar tentang pentingnya ikhlas,
dia sudah hafal banyak hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau sejak awal ada orang tua yang terlalu strict misalnya, ini anak materialis banget ini, ya kan? Ya itu memang harus difahami, tentu yang wajar ya. Kalau misalnya mintanya yang keterlaluan, ya tentu orang tua sendiri yang bisa ngeremnya ya kan. Tapi intinya bahwa tashwik at-tifl, bahwa anak itu harus diajak untuk rindu pada hal-hal yang positif, pada kebaikan, itu sangat-sangat perlu. Kemudian syafaqah, bahwa belas kasih sayang yang mendalam kepada anak itu sesuatu yang mutlak dan tidak boleh ditanggalkan oleh orang tua, tidak boleh ditanggalkan oleh para pendidik. Kemudian Muzil juga mengatakan pentingnya mumarosatu at-taziz, ma'at at-tifl. Jadi pentingnya membiasakan anak itu punya izzah, ya, anak itu punya izzah, anak itu memiliki kebiasaan secara serius dan optimal di dalam yatakhalaq bil akhlaq al-karimah, dalam berakhlak yang mulia. Misalnya juga perlu ditanamkan sifat malu pada tempatnya, ya, malu pada tempatnya, karena malu ini menurut banyak ulama termasuk Imam Ghazali itu adalah salah satu sifat yang sangat terpuji. Sifat yang sangat terpuji. Sekali lagi, malu pada tempatnya, ya, bukan kemudian suruh baca Quran malu, bukan seperti itu. Malu kalau berbuat maksiat, malu kalau usianya segini semestinya sudah bisa azan, misalnya belum bisa azan, ya. Malu kalau auratnya tampak, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta seminar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair, Kang Abik, luar biasa ya pemaparannya teman-teman. Ternyata ada banyak sekali dimensi pendidikan yang disampaikan di dalam Al-Ihya Ulumuddin, yang sebenarnya merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, yang alhamdulillah sudah dirangkumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu buku yang sangat ringkas, nggak ringkas juga sebenarnya, cuman sudah dirangkumkan oleh Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin. Dan pendidikan klasik Barat juga sangat mirip dengan teori pendidikan Imam Al-Ghazali gitu, yang mungkin pendidikan Barat tersebut mengambil teori Imam Al-Ghazali seperti Kang Abik sampaikan tadi. Kang Abik, ada beberapa pertanyaan nih Kang Abik di chat, boleh saya bacakan ya Kang? Boleh. Saya ingin bertanya, ini dari Kiki Barkiah. Saya ingin bertanya, apakah urutan kurikulum dalam buku Al-Ihya bisa kita jadikan referensi di dalam urutan mengajarkan Islam kepada anak dalam kadar yang lebih sederhana? Ya, tentu sangat bisa ya, karena Imam Ghazali ini bahkan sudah dipakai oleh para ulama setelahnya. Ulama-ulama Imam Ghazali itu memakai kitabnya Imam Ghazali. Bahkan pada misalnya ulama-ulama yang di Yaman itu sangat disiplin menggunakan cara Imam Ghazali dalam mendidik, ditanamkan mulai dari tadi itu mengenal Allah, kemudian begini itu ditanamkan, termasuk nanti tahdib nufusnya ya, dalam pembersihan jiwanya juga ditanamkan. Ini loh akhlak-akhlak yang baik yang semestinya itu dimiliki, dan akhlak-akhlak yang buruk yang itu akan mencelakakan umat manusia yang harus dihindari. Artinya sangat-sangat bisa ya. Ya tentu kalau untuk anak tentu kadarnya tentu tidak ini terus terang, ini sebenarnya ini di depan saya sampaikan ya, kalau di pesantren di Indonesia itu dalam semacam hierarki ilmuwan ini, setelah fikihnya rampung, ini baru kemudian tentu ketika belajar fikih juga udah diajarkan akhlak juga, tapi di dalam ihya ini kisah itu penajaman yang sangat tajam sekali kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya
misalnya katakanlah seorang anak itu semacam ini ya ukiran Jepara begitu kira-kira ya. Ini kayak itu mengamplas yang terakhir nih sampai berkilau nih kira-kira begitu ya. Ya tentu apa itu kadarnya tentu disesuaikan dan saya sangat yakin apa itu ini yang dihadirkan oleh Mas Endri ini ya yang dari ini juga pasti sudah dilihat oleh para pakar dunia pendidikan kontemporer ya, tentu akan dipaskan dengan apa itu anak-anak ya. Tentu apa istilahnya kan apa itu seorang tabib, seorang dokter itu pasti memberikan resep itu tentu takarannya pasti akan pas. Takaran untuk anak-anak kan berbeda dengan orang dewasa kan begitu. Siap, terima kasih banyak Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua dari Bang Fakhrizal Nasr. Bang Fakhrizal, silakan Bang Rizal, langsung aja. Halo, Assalamualaikum. Kang Abid, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sedikit bertanya aja, karena kayaknya Kang Abid punya lebih banyak pengalaman ya. Kadang-kadang di pikiran kita, semua yang sempurna kan ada di dalam ini ya, imajinasi dan apa yang kita harapkan itu ada di dalam pikiran tersebut begitu. Tapi dalam prakteknya tidak sesempurna kenyataan tersebut gitu. Kenyataan yang ada itu lebih sederhana dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan-jangan yang sempurna itu hanya ada di pikiran, tapi nggak ada di dalam kenyataan tersebut. Nah, pertanyaan saya, Kang Abik, bagaimana kita merekonsiliasi perbedaan tersebut ya? Kadang-kala kita punya rasa kita pengen seislami itu, gitu, misalnya keluarga kita. Tapi kan kenyataannya ternyata banyak sekali ruang-ruang lain ya, yang kemudian juga kita harus berdamai dengan hal tersebut. Nah, dalam pikirannya Kang Abik, bagaimana kita merekonsiliasi hal tersebut dan hal apa sih yang paling mudah yang bisa kita lakukan? Perlukah kita mengurangi menuntut ya kesempurnaan tersebut kepada orang lain begitu? Atau mulai kita harus menuntut kepada diri kita sendiri gitu? Mungkin seperti itu Kang Abik. Terima kasih ya. Baik, ini menarik sekali ini ya, karena kita bicara realitas yang begitu. Realitas dan yang menarik kita juga kembali kepada konsep yang itu adalah konsep terbaik yang kita ikuti, yaitu konsep dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa orang mukmin itu antara praktiknya dengan niatnya itu pasti lebih baik niatnya. Jadi ini yang penting di sini nih. Jadi mukmin sejati itu mesti niatnya lebih baik daripada praktiknya. Bukan berarti praktiknya buruk. Praktiknya itu juga sudah mencoba untuk, tapi niatnya itu jauh lebih baik. Dan luar biasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah punya niat yang baik, meskipun itu mungkin belum kita praktekkan, itu sudah dicatat sebagai amal soleh. Ini rahmatnya Allah SWT kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya di kontak ini tinggal kita itu sebanyak-banyaknya kita itu berniat yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian kita juga harus melihat bahwa kita ini bukan malaikat. Kita tentu ketika berniat yang baik juga melihat kemampuan kita. Misalnya bahwa saya ingin qiyamul lail misalnya, qiyamul lail. Bahwa kemudian ketika maghrib datang udah ada niat qiyamul lail, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Tapi kemudian kita kan perlu ada strategi. Kalau qiyamul lail tentu istilahnya yang paling ideal qiyamul lail itu ya tentu di sepertiga malam. Ya kan? Bahkan itu kalau perlu benar-benar panjang qiyamul lailnya, sekian juz kita baca kan begitu. Itu yang ideal. Tapi kemudian mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya ternyata tadi siang juga kegiatannya besar dan sebagainya. Supaya nggak kemudian terlalu jeglek ya antara niat dengan realita. Tidak kan? Sebelum tidur kita amankan dulu kan begitu. Ikut dari Abu Bakar kan begitu. Sebelum tidur kita amankan dulu. Masih terlalu capek sekali ya paling tidak 1 rakaat lah.
Itu sudah paling 1 rakaat witir itu kan gitu kan. Ya tentu 3 rakaat ahsan kan begitu. 5 rakaat ahsan. 11 rakaat ahsan. Sebelum tidur kita amankan dulu kan begitu. Ini kira-kira begitu. Nah, dalam banyak hal kita juga bisa melihat hal seperti ini. Misalnya realita dalam mendidik anak ya kan itu kan. Ya sebisa mungkin kita tentu berharap bisa berdisiplin bahwa kita dalam berkeluarga ini bisa mengikuti konsep Imam Ghazali dalam melihat waktu. Imam Ghazali kan sangat detail sekali. Maka Syekh Yusuf Qaradawi itu melihat misalnya tentang fikih aulawiyat misalnya, fikih prioritas. Menurut Syekh Ghazali, ulama-ulama dulu tuh sudah menyampaikan tentang fikih prioritas ini meskipun tidak dalam bentuk namanya fikih prioritas, tapi kita bisa melihat dalam kitab-kitab termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang adanya fikih prioritas. Buktinya apa? Buktinya Imam Ghazali menjelaskan, misalnya waktu ini yang paling baik yang diamalkan itu adalah amalan ini. Waktu ini yang paling baik amalannya adalah ini. Itu kan prioritas. Itu kan detail, itu sangat detail sekali. Itu begini kan begitu. Nah, kita bisa mengikuti itu luar biasa. Tapi kalau tidak, misalnya nih pagi hari, idealnya tentu zikir itu ya seperti yang disampaikan Imam Ghazali dalam Ihya atau Imam Nawawi dalam dalam kitab Al-Adhkar, kan lengkap tuh zikir Rasulullah pada pagi hari, kan panjang sekali kalau kita amalkan semuanya kan begitu kan. Tapi mungkin Bapak Ibu gitu kan, misalnya kalau di kota-kota urban ya, Jakarta dan sekitarnya, subuh itu sudah harus ini dan itu yang harus berangkat kerja dengan segala kesibukannya, mungkin nggak bisa semuanya begitu. Ya paling tidak kita ambil ya, tidak semuanya, tapi sunnahnya Rasulullah nggak kita tanggalkan kan begitu. Sunnahnya Rasulullah bahwa pagi hari kita berzikir kayak kita tanggalkan. Yang mau diambil yang mana? Sayyidul istighfar. Misalnya kita ambil Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la atubu bika masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika ya rabbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita udah mengamalkan Rasulullah. Kemudian supaya mungkin kita nggak bisa kan bertasbih terlalu lama gitu kan. Mungkin bahkan sambil kerja pun mungkin gitu, tetap sambil berangkat kerja pun sambil masih ngerjain tugas misalnya. Ya udah kita Rasulullah juga udah ngasih alternatif juga. Subhanallah bihamdi adz khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali udah sama dengan sekian tasbih kan begitu. Jadi kemudian begitu juga ketika dalam mendidik anak juga begitu. Misalnya kita melihat anak teman kita, alhamdulillah senang kita ya, dia itu misalnya ketika di SD anaknya juga bagus, berprestasi, ahli ibadah kan begitu kan, kemudian udah hafal 15 juz misalnya. Ya kita jangan kemudian karena tadi Imam Ghazali mengatakan masing-masing anak itu punya kekhasannya masing-masing ya kan. Kita ambil yang positifnya apa kan begitu. Anak kita mungkin di bidang itu mungkin tidak seperti anak teman kita atau anak tetangga kita, tapi di bidang yang lain mungkin ternyata kita mungkin lebih apresiasinya pada orang lain ternyata lebih misalnya. Itu kita bahwa kemudian yang paling penting apa? Yang inti-inti pada anak kita nggak lepas. Yang intinya misalnya ketika usia segini dia mestinya udah hafal Al-Fatihah, udah sholatnya dengan jejak, itu udah kita tanamkan kan nggak lepas kan begitu. Jadi yang inti-inti yang wajib orang tua itu menanamkan pada anak itu jangan lepas kan begitu. Kemudian bisa lebih dari itu ya alhamdulillah kan begitu. Serasa begitu pula hubungan suami itu juga harus begitu kan begitu kan. Kita harus memahami istri kita itu bukan bidadari yang tanpa celah, dan suami jangan istri melihat wah suami saya ini pemalas ini misalnya gitu. Quran nggak pernah 2 juz 1 hari ya, ini kan repot juga. Masing-masing orang itu punya ininya juga kan begitu kan. Mungkin suaminya punya kesibukan yang lain, tapi selama suaminya sholatnya tepat pada waktunya, tetap juga megang Al-Quran meskipun tidak 2 juz. Nah, mungkin istri dia memang lebih punya akhirah dapat 2 juz, tapi jangan kemudian terus menjadikan itu hubungan yang tidak harmonis. Bisa jadi memang juga takarannya berbeda, dan
kita juga harus melihat juga bahwa kita kembalikan kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu punya amaliyah, satu dengan yang lain juga bisa berbeda-beda. Kan? Bisa jadi suami kita, misalnya ibu gitu ya, itu mungkin secara ini 2 juz nggak tercapai, tapi mungkin suami kita itu di masjid seorang penggerak yang kemudian karena gerakannya dia itu bisa membantu banyak anak yatim, ini juga amal soleh. Jadi harus memandangnya juga enak. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang kita lihat gitu. Kemudian saling melengkapi sehingga menjadi enak. Kalau kemudian sampai di taraf-taraf tertentu, yang paling penting adalah kalau kata baginda Rasulullah itu, kalaupun seseorang itu ada fase dia itu sedikit turun begitu ya, yang penting ketika turun itu kan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian tapi ini sampai maksiat, ketika maksiat yang paling penting segera kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, ya kan? Sebab semua manusia itu pasti memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwa semua anak Adam itu pasti memiliki salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, ya kan? Segera kembali ke jalan Allah, ya kan? Kadang-kadang yang kecil-kecil misalnya karena kecapean, satu keluarga ternyata bangunnya jam 6 atau setengah 7. Wah, dan jangan kemudian terus kemudian ya kita memang juga harus itu menyesal kepada Allah, tapi jangan berlarut-larut. Setan menginginkan itu, ya. Satu hari terus kemudian meriang, terus segera ya udah, ketika ketinggalan memang kita nggak sengaja kok, misalnya gitu kan. Jam 6 tadi entah bekernya atau padahal juga adzan mungkin terdengar, nggak kedengaran satu keluarga itu, kemudian subuhnya jam 6, ya udah segera salat bareng, kemudian zikir, kemudian kita coba tutupi dengan yang lain, nanti duhanya dibanyakin, udah nggak usah bertengkar saling menyalahkan, yaitu dosa kita bareng-bareng ini paham kan gitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Kang Abik. Ada banyak sekali pertanyaan, cuma mungkin satu lagi pertanyaan Kang Abik kalau boleh. Ini karena ini terkait sastra nih Kang Abik. Karena Kang Abik sastrawan. Ini ada pertanyaan dari Rizky Pratiwi yang bertanya, Ustadz, di dalam kitab Al-Ihya itu ada perkataan orang tua harus melindungi anak-anaknya dari puisi-puisi cinta. Ini maksudnya seperti apa, Kang Abik? Karena apakah boleh memperkenalkan syair-syair seperti Diwan Asy-Syafi'i dan lain-lain? Baik, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi kita harus melihat apa yang terjadi di zaman Imam Ghazali dan sebelumnya, dan apa syair-syair jenis-jenis syair yang ada di Arab ya. Di Arab itu memang ada syair namanya syair ghazal, ya, syair cinta ya. Bahkan itu terutama yang jahiliyah ya, bahkan yang pasca jahiliyah juga itu kadang-kadang syair ghazalnya ini murni tentang syair asmara begitu. Itu ghazalnya kadang-kadang itu nyuwun sewu, mohon maaf, itu kadang-kadang agak porno juga itu. Bahasa Arab tapi itu porno ya, menggambarkan apanya perempuan itu sampai detail gitu. Seolah-olah itu Anda melihatnya begitu. Sangat bahkan ditambah mubalaghah lagi dengan bahasa sastra yang dilebih-lebihkan. Itu bahkan bisa bikin perang kadang-kadang itu syair seperti itu. Karena seorang penyair menyifati perempuan dari suku lain dibelejeti begitu kan. Itu suku lain nggak terima bisa perang juga, ya kan. Lah syair-syair yang tidak sehat semacam ini tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, ya kan. Tidak berarti bahwa Imam Ghazali melarang anak mengkonsumsi syair, enggak. Justru Imam Ghazali juga coba lihat di Ihya sendiri. Dia sendiri kan juga banyak syair-syair juga. Tidak hanya di Ihya, di Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian hampir semua ulama, termasuk Imam Syafi'i dengan Diwan Syafi'i itu kan syair-syair semuanya. Tentu syair-syair yang ada di Ihya itu sendiri, syair-syair yang ada di kitabnya Imam Syafi'i, Diwan Imam Syafi'i, ya tentu itu boleh, wong itu isinya kebaikan semuanya. Ya kan, isinya kebaikan, isinya adalah hikmah-hikmah, itu tentu boleh. Bahkan ya Umar bin Khattab itu ada kalimat dari Imam bin Khattab ya, Imam bin Khattab menyampaikan bahwa ajarkan anak kepada kalian ya as-sibahah ya, ar-rimayah, sibahah itu berenang seperti Rasulullah ya, ini kata Umar, rimayah itu memanah, wal furusiyah, furusiyah itu kesatria ya, naik kuda
ya, menjadi kesatria, tidak hanya kudanya, tapi menjadi seorang kesatria, wal furusia. Kemudian warwau, ya kan, dan riwayatkan kepada warwauhum, kepada apa tuh, mereka al-musul al-hasan, riwayat-riwayat yang baik, kata Umar bin Khattab. Ya. Wasyir, ya kan, al-hasan, dan syair yang baik. Syair-syair yang baik itu diriwayatkan kepada anak-anak, kan? Cerita-cerita yang baik, kata Umar bin Khattab, justru harus disampaikan kepada anak-anak, karena anak-anak ini paling, tidak hanya anak-anak, orang tua juga, bahwa yang paling cepat ditangkap kemudian nyantol di sini kalau bentuknya adalah cerita. Maka Al-Quran itu banyak ceritanya, ya kan? Banyak bentuknya, betul, kisah. Maka dalam Al-Quran Yusuf ayat 3, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah, ya. Jadi semoga sudah terjawab. Tentu saya Imam Syafi'i itu bagus sekali, ya kan. Dan di banyak pesantren itu dijadikan semacam apa ya, semacam mahfuzat. Saya Imam Syafi'i semacam kata-kata mutiara yang bahkan harus dihafal oleh para santri, karena memang isinya adalah apa itu, hikmah. Isinya adalah hikmah. Sama juga misalnya kalau zaman dulu di Sumatera ya, itu bahkan pada hafal itu Gurindam 12-nya, Gurindam 12-nya Raja Haji Ali. Dan kita semua tentu tahu Gurindam 12 itu isinya apa? Isinya adalah ajaran Islam, mulai dari mengenal Allah dan seterusnya, ya, etika dan sebagainya. Hafal Gurindam 12 ya itu berarti hafal banyak apa itu hikmah di situ. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hada wa astaghfirullahi wa lakum wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Kang Abik. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak Kang Abik sudah bersedia untuk bergabung bersama kami hari ini. Semoga bukan kali terakhir Kang Abik, jadi semoga bisa bertemu lagi insya Allah secara langsung mungkin nanti kalau misalnya sudah tidak pandemi. Dengan ini saya tutup. Mohon maaf kepada teman-teman yang tidak sempat atau tidak bisa saya sampaikan pertanyaannya ke Kang Abik. Insya Allah lain kali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kang Abik boleh minta bantuannya untuk memimpin doa, Kang Abik, untuk menutup mungkin? Baik, Bapak-Ibu semuanya, mari kita tadarruk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dunia dan akhirat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita mintakan anak-anak kita agar dijadikan anak yang soleh, ahlul Quran, yang selalu mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdiruna biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wa ardul jalal الإكرام أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تجعل من عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أحسن
ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah, jazakallah khair Kang Abik. Dengan ini saya tutup webinar kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.